Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 1 Fajar Fajria, yang kedua Gian Puji Nugraha, dan yang ketiga Agustiana Komala. Di sini kami akan menjelaskan tentang analisis isu global korupsi, di mana yang pertama akan menjelaskan tentang pengertian korupsi. Pengertian korupsi. Arti harfiah dari korupsi adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Menurut perspektif hukum, definisi korupsi ini dijelaskan dalam 13 pasal, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, merumuskan 30 bentuk atau jenis tindak pidana korupsi yang dikelompokkan sebagai berikut. 1. Kerugian keuangan negara. 2. Suap menyuap. 3. Penggelapan dalam jabatan. 4. Pemerasan. 5. Perbuatan curang. 6. Benturan kepentingan dalam pengadaan. Dan 7. Gratifikasi. Teori penyebab korupsi. Yang pertama, Kripke-DMA teori, yaitu adanya faktor kekuasaan dan monopoli yang tidak dibarengi dengan akuntabilitas. Yang kedua, Gon teori, yaitu keserakahan, kesempatan, kebutuhan, dan pengungkapan. Yang ketiga, dari Proud Triangle teori, yaitu kesempatan, motivasi, dan rasionalisasi. Kemudian teori willingness dan opportunity, yaitu terdapat kesempatan atau peluang dan niat atau keinginan. Selanjutnya teori cost-benefit model, yaitu manfaat korupsi yang dirasakan lebih besar dari resikonya. Dalam rekomendasi penyelesaian masalah, kita bisa menggunakan beberapa metode. Yang pertama, pra-analisis, yaitu dengan menggunakan metode pentahelix. Yang kedua, menepis isu, yaitu dengan menggunakan metode USG. Yang ketiga, analisis isu, yaitu dengan menggunakan metode fishbone dan SWOT. Pra-analisis metode pentahelix. Dalam government atau pemerintah, contoh kasus ialah kasus pengadaan EKTP tahun 2011 yang merugikan negara mencapai 2,1 triliun. Dalam bisnis, contoh kasus Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia bersama direksi lainnya melakukan kontrak perjanjian fiktif dengan mitra penjualan sehingga merugikan negara sekitar 202,1 miliar rupiah. Dalam akademik atau pendidikan, contoh kasus korupsi penggelembungan dana proyek pengadaan buku pada Dinas Pendidikan Kabupaten Garut senilai 7,7 miliar dan negara dirugikan sebesar 2 miliar rupiah. Dalam community atau komunitas ialah rendahnya pengetahuan sebagian besar komunitas terhadap upaya pemberantasan korupsi. Di bidang media, contoh kasus pemberitaan yang kurang menyeluruh dan masih kurang berperannya media massa dalam pencegahan korupsi. Analisis korupsi dengan metode USG. Yang nomor 1, isu kasus pengadaan elektronik KTP menjadi salah satu kasus korupsi yang paling fenomenal. Kasus yang menyeret mantan Ketua Umum Partai Golkar, Setia Novanto ini telah bergulir sejak 2011 dengan total kerugian negara mencapai 2,3 triliun. Urgensinya kami nilai 5, seriousness-nya kami nilai 4, grow-nya kami nilai 5 dengan total 14. Kemudian isu yang kedua, Budi Santoso bersama mantan asisten direktur utama PT Dirgantara Indonesia bidang bisnis pemerintah, Irja Rijaldi, Jailani, dan sejumlah direksi PT Dirgantara serta pihak lainnya terbukti melakukan korupsi kontrak perjanjian secara fiktif dengan mitra penjualan untuk memasarkan produk dan jasa PT Dirgantara Indonesia. Korupsi itu memperkaya diri sendiri, orang lain, dan korporasi, serta merugikan keuangan negara sekitar 202,1 miliar atau 8, juta US dollar. Urgensinya kami nilai 4, seriousness-nya kami nilai 4, grow-nya kami nilai 4 dengan total 12. Kemudian isu yang ketiga adalah Entik Karyana, Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, Jawa Barat, telah menggelembungkan dana proyek pengadaan buku senilai 7,7 miliar
dan negara dirugikan sebesar 2 miliar yang berasal dari dana alokasi khusus SMP tahun ajaran 2010. Urgensinya kami nilai 5, seriousness-nya kami nilai 4, grow-nya kami nilai 4, total 13. Isu yang keempat, rendahnya pengetahuan sebagian besar komunitas terhadap upaya pemberantasan korupsi. Urgensinya kami nilai 4, seriousness-nya kami nilai 4, grow-nya kami nilai 3, sehingga totalnya 11. Kemudian isu yang kelima, pemberitaan yang kurang menyeluruh dan masih kurang berperannya media massa dalam pencegahan korupsi. Urgensinya kami nilai 3, seriousness-nya kami nilai 3, grow-nya kami nilai 4, sehingga totalnya 10. Berikut analisis isu korupsi di Indonesia dengan metode Fishbone. Yang pertama, manusia. Adanya rasa tamak, lemah iman, dan minimnya moral, serta gaya hidup. Yang kedua, lingkungan. Korupsi dianggap hal biasa, berkembangnya kegiatan korupsi. Yang ketiga, organisasi, di mana keteladanan pemimpin korupsi dalam organisasi manajemen yang menutupi kegiatan korupsi. Selanjutnya, aturan perundang-undangan yang lemah dan upaya perlemahan lembaga anti korupsi. Analisis SWOT. SWOT merupakan singkatan dari Strength, Weakness, Opportunities, dan Threats. Bermanfaat untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam suatu kegiatan. Dalam kasus ini, contoh dalam faktor kekuatan, korupsi telah diketahui dan menjadi budaya bangsa. Pelacakan tindak korupsi di era digital mempermudah pemerintah. Kelemahan, minimnya kesadaran anti korupsi, pengawasan yang kurang oleh instansi atau lembaga terhadap penggunaan dana. Faktor peluang, pemerintah dapat membuat undang-undang anti korupsi, kemajuan teknologi dan banyaknya akademisi yang mampu membuat aplikasi untuk meningkatkan akuntabilitas. Dalam faktor ancaman atau threats, institusi dan nilai-nilai demokrasi yang roboh, membahayakan pembangunan yang berkelanjutan, serta saling mengedepankan kepentingan masing-masing. Dengan saling berhubungannya 4 faktor tersebut, maka akan membuat analisis ini memberikan kemudahan dalam mewujudkan visi dan misi yang ingin dicapai. Adapun alternatif penyelesaian isu, yang pertama, membuat peraturan perundang-undangan yang tegas sehingga memberikan efek jera kepada pelaku korupsi, dengan membuat undang-undang yang memuat hukuman berat bagi pelaku tindak pidana korupsi, dan diharapkan memberikan efek jera bagi pelaku korupsi dan menimbulkan rasa takut kepada semua pihak agar menjauhi tindak pidana korupsi. Yang kedua, memperdayakan fungsi kontrol dan pengawasan dengan memperkuat kelembagaan dan mekanisme kontrol resmi untuk memonitor para pegawai, pejabat, dan politisi, serta meningkatkan tekanan publik agar lembaga dan mekanisme kontrol bisa berfungsi dengan baik. Dan diharapkan tidak ada lagi praktek-praktek pengelolaan keuangan yang melenceng dari aturan dan memberantas tindak korupsi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.